안녕하세요 여러분, Sansineo. Nah, ketemu lagi sama Sam di semester genap ya. Karena semester genap ini kuliahnya online, jadi pertama kali kalian harus join dulu di classroom dengan menulis nama kalian masing-masing dan NIM-nya. Oke? Nah, untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan aja sekarang dengan partikel atau preposisi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu to be, am, is, are gitu. Dalam bahasa Korea juga ada, ya kan? Nah, partikel atau preposisi itu ada partikel subjek yang pertama. Nah, itu polanya ada partikel i dan g. Kalau i subjeknya berakhiran konsonan, sedangkan kalau g subjeknya berakhiran vokal. Misalkan contohnya Songsenim. Nah, Songsenim ini guru berakhiran konsonan kan? Jadi Songsenimi. Contoh berikutnya omoni. Omoni ini ibu berakhiran vokal jadi omonika gitu. Dan ada juga partikel subjek en dan nen. Kalau en subjeknya berakhiran konsonan, sedangkan kalau nen subjeknya berakhiran dengan vokal. Contohnya misalkan dongseng. Dongseng itu adik. Adik ini berakhiran konsonan jadi dongsengi. Berikutnya aboji. Aboji ini ayah berakhiran vokal jadi abojika. Mungkin kalian akan tanya, Sam, kapan penggunaannya partikel subjek i dan g, en dan nen? Nah, untuk partikel subjek i dan g ini biasanya digunakan untuk kalimat tanya. Yang kedua, biasanya digunakan untuk kalimat perbandingan. Misalkan, adik besar, saya kecil. Saya perempuan, adik laki-laki, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk partikel subjek en dan nen biasanya digunakan untuk kalimat penegasan. Misalkan contohnya hobiku bernyanyi. Jecuiminan, nah ciumi ini kan bukan maksud tapi hobi. Jadi hobiku ini kan berakhiran vokal. Jadi jecuiminan norehada. Hobiku bernyanyi. Nah, ini untuk kalimat penegaskan. Sedangkan untuk partikel objek itu rumusnya bisa e dan r. Untuk e itu objeknya berakhiran konsonan, sedangkan r berakhiran dengan vokal. Contohnya yang berakhiran konsonan misalkan objeknya subak, semangka. Jadi subagel. Berikutnya sagwa. Sagwa apel berakhiran vokal jadi saguarel. Nah, berikutnya untuk partikel predikat. Predikat ini kata kerja, yaitu rumusnya ada dua, biep nida dan sem nida. Karena ini partikel predikat, biep ini dibaca seolah-olah mil, bukan sep nida tapi sem nida, tapi penulisannya tetap biep, gitu ya. Kalau biep nida itu predikatnya berakhiran vokal setelah kata kerja dannya dihilangkan. Sedangkan kalau sem nida itu predikatnya berakhiran konsonan setelah dannya dihilangkan. Misalkan contohnya yang berakhiran vokal, kata dasar dari minum itu masida. Dudanya dihilangkan berakhiran vokal jadi masim nida. Rumusnya lari ke sini. Jadi bacanya masim nida bukan masif nida. Biep dibaca mim. Penulisannya tetap biep. Masim nida ini artinya minum. Tapi kalau dicari di kamus masim nida nggak ada. Di kamus bahasa Korea never itu yang ada itu kata dasarnya yaitu masida. Ini minum. Contohnya lagi yang berakhiran konsonan ini kata kerja makan itu mokdak. Dan-nya dihilangkan, tinggal mok gini kan. Nah, ini berakhiran konsonan. Jadi rumusnya lari ke sini. Jadi moksemida. Ini pun dibaca juga moksemida bukan, tapi biepnya dibaca mim. Moksemida artinya sama, tetap makan. Dan ini di kamus juga nggak ada. Yang ada di kamus itu kata dasar dari makan itu mokta. Nah, ini penjelasan dari partikel subjek, objek, predikat. Sekarang coba kalian buka modul kalian yang saya jelaskan partikel predikat dulu ya. Di situ ada yonse, contoh kalimat, bukan contoh kata kerja dasar, kata sifat dasar. Yonsenya ada 1 sampai 20. Itu kalian rubah ditambahi partikel predikat. Setelah dannya dihilangkan itu berakhiran konsonan atau vokal. Contohnya dalam buku itu yang berakhiran vokal ya, gada. Gada itu pergi. Dannya dihilangkan berakhiran vokal jadi kamnida.
oda itu datang, dannya dihilangkan berakhiran vokal jadi omnida. Kata sifat yipeda cantik, dannya dihilangkan berakhiran vokal jadi yepemnida. Contoh yang berakhiran konsonan, kata kerjanya tadi ya mokda, dannya dihilangkan berakhiran konsonan jadi moksemnida. Berikutnya ikta itu membaca, dannya dihilangkan berakhiran konsonan jadi iksemnida. Itu contohnya kata kerja dasar yang berakhiran vokal dan konsonan. Nah, di bawahnya itu ada yonsep, latihan 1 sampai 20 kalian kerjakan ditambahi partikel predikat ya. Nah, tapi perhatikan dulu nomor 7. Nomor 7 ini irregular verb ya, kata kerja tidak peraturan, yaitu nomor 7 dibaca salda kan. Dannya dihilangkan tinggal sal. Setelah itu pacimriel ini dihilangkan tidak diganti apa-apa, berarti hurufnya kan tinggal sa. Sa ini kan berakhiran vokal, menjadi tambahin birnida. Ini ya, ini samit salda, dannya dihilangkan menjadi sal. Lalu pacimriel ini dihilangkan menjadi sa, berarti ini akan berakhiran vokal. Jadi rumus partikel predikat yang berakhiran vokal itu apa? Ini kan birnida menjadi samnida. Ini artinya tinggal. Nah, sedangkan nomor 2 itu ada kata kerja dasar sada. Ya, kalau sada ini artinya tinggal, tapi kalau sada itu artinya membeli. Dannya dihilangkan tinggal sa juga kan, ini berakhiran vokal. Jadi tambah rumus partikel predikat ini, nah ini menjadi samnida. Kata kerja ini kok sama ya, yang satu yang atas itu samnida, yang nomor 2 juga samnida. Ini bagaimana cara membedakannya? Nah, dilihat dulu konten kalimatnya. Nah, tapi setelah ditambahi kata kerja predikatnya, ini artinya sama. Nah, misalkan contohnya harmoni, harmoni itu nenek ya, harmonika sikul, sikule samnida. Contoh yang kedua misalkan cinggu, cingguka 가방을 쌉니다. Nah, tadi dua kata kerja ini kan sama. Gimana cara membedakannya? Yaitu dilihat dulu konten kalimatnya. Jadi kalian harus tahu arti kalimat ini. Misalkan nomor 1, harmoni, nenek. Sigul itu pedesaan, berarti samnida ini artinya tinggal. Jadi nenek tinggal di pedesaan. Contoh yang kedua, 친구가 가방을 삽니다. 친구 ini teman, 가방 tas, berarti samnida di sini artinya membeli. Jadi teman membeli tas, nggak mungkin kan teman tinggal tas, kan nggak mungkin. Jadi dua kata kerja ini sama tapi artinya beda, itu dilihat konten kalimatnya. Nah, nomor 7 ini irregular verb. Nah, kata kerja tidak beraturan dan tidak semua pacimriel itu dihilangkan. Kata kerja tertentu aja. Di yonsepnya 1 sampai 20, nomor 7 ini salda, berarti nomor 8 dan 9 itu dibuat seperti nomor 7. Jelas semuanya, saya. Nah, kalau sudah jelas, latihan 1 sampai 20 kalian kerjakan, ditulis di modul kalian masing-masing, nanti di foto kirim ke Google Classroom join kita. Oke, tadi saya tunggu. Habis ini saya jelaskan lagi. Nah, berikutnya dibalik juga lembarannya ya. Halaman berikutnya itu partikel subjek i dan ga. Nah, di situ contohnya 동생 berakhiran konsonan 동생이, 학생 murid berakhiran konsonan jadi 학생이. Berikutnya opa, opa itu kakak laki-laki jadi opaga, omoni ibu jadi omonika. Nah, di situ ada catatan nih. Nah itu aku. Kalau ditambahi partikel ga, nah ga itu nggak ada, menjadi nega, artinya aku. Jo itu saya. Kalau ditambahi partikel ka, itu nggak ada subjek joka, nggak ada, menjadi jeka, artinya saya. Berikutnya no itu kamu. Kalau ditambahi partikel ka,
subjek noga nggak ada, menjadi neka. Jadi subjek 3 itu kalian harus bisa membedakan pelafalannya. Yang pertama, aku itu bacanya neka, saya jeka, kamu neka. Jelas ya? Nah, di situ ada Yonsep 1 sampai 10. Subjeknya kalian tambahin partikel i dan g. Kalian kerjakan juga, kalau sudah difoto kirim ke Google Classroom. Nah, berikutnya untuk lembar berikutnya ya, partikel objek e dan r. Contohnya dalam buku uyu, susu berakhiran vokal jadi uyur. Sagwa apel jadi sagwara. Contoh objek yang berakhiran konsonan bab. Bab itu nasi menjadi babel. Pang itu roti jadi pangel. Nah, paham kan? Jadi di situ ada yang pelatihan 1 sampai 10 juga. Kalian tambahi partikel objek e dan r. Itu juga kalian kerjakan, setelah itu difoto kirim ke Google Classroom. Untuk sesi berikutnya, tunggu sebentar, saya akan menjelaskan tentang kalimat positif, negatif, interrogatif. Oke?